Jadi, kamu melihat Indonesia berpeluang ke Piala Dunia sebagai orang Malaysia, beri dukungannya seperti apa? Apabila pasukan Indonesia berjaya, pasukan kita mungkin belum lagi berjaya, kita rasa cemburu. Kita rasa ya sudah tentu sebab semua pemain mahukan yang terbaik, yang tertinggi. Apapun kalau satu perlawanan lagi untuk mengesahkan gelar yang terbaik untuk Indonesia. Apa-apapun kiranya Indonesia layak, Malaysia juga kongsi gembira. Saya tak boleh cakap apa sebab kita dengan Indonesia ni bersaudara ya. Sekarang ni nampak macam kita agak drop, agak turun. Kita punya secara keseluruhan lah sebenarnya. Kalau individu kita masih ada lagi sebenarnya. Title-title ni masih ada, tapi secara keseluruhan masuk sambutan di grassroots tadi tu. Betul. And then sebab kita tengok negara lain dah potong kita lah. Boleh dapat baliklah masa zaman kegemilangan kita dulu. Masa awal tahun 90-an, awal 2000. Sebab kalau dulu kita negara-negara lain macam Thailand, India masih di bawah kita dulu kan, 20 tahun dulu masih di bawah. Even Jepun pun bawah kita kan. Sekarang ni Perancis, Taiwan kan. Taiwan. So sekarang ni mereka dah atas kita. Masih boleh kejar lagi. Tapi itu harapan saya lah. Harapan saya untuk di masa-masa akan datang lah, supaya kita dapat kembalilah zaman kegemilangan kita ni, sebolehnya berada di top 3 lah, top 3. Sebab dulu Indonesia, China, Malaysia. Malaysia mesti top 3. So kita mengharap, saya masih lagi yakin dan percaya yang satu hari nanti kita akan dapat. Ya, lagi-lagi ada klub Malaysia yang tertarik untuk merekrut pemain timnas Indonesia. Setelah kemarin Eliano Randers ditaksir oleh Selangor FC, sekarang ada lagi klub Malaysia yaitu Kuala Lumpur City yang berencana akan merekrut 2 sekaligus pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri. Tidak disebutkan siapa pemainnya, tapi indikasinya menguat ke arah Jordi Amat. Karena Jordi Amat kontraknya dengan JDT berakhir musim ini. Untuk satu pemainnya lagi belum tahu. Kalau pandangan gue pribadi, sebaiknya untuk pemain-pemain yang masih muda bermainlah di Eropa, atau setidaknya bermain di liga-liga Asia yang kastanya lebih tinggi, gitu, Korea atau Jepang. Kalau Jordi Amat ya bisa dibilang masa produktifnya sudah mulai menurun. Di usianya yang sekarang udah 32, mendekati 33 tahun. Menurut kalian gimana guys? Satu lagi siapa nama yang kira-kira dilirik nih sama Kuala Lumpur City? Hai sahabat semua, apa kabar? Semoga hari ini dalam keadaan sehat, amin. Kembali lagi kami mengabarkan isu update terkini, karena Poin bukan sekadar kanal berita, tapi suara lantang dari nurani rakyat. Di sini kebenaran bukan untuk ditutupi, tapi untuk diteriakkan. Indonesia, tanah yang kaya akan budaya, penuh senyum dan tawa, ramah dalam tutur, santun dalam sikap. Sudah jadi rahim kita semua, mengandung nilai-nilai luhur warisan nenek moyang. Menghormati sesama, tidak mencari musuh, hidup berdampingan dalam damai. Itulah wajah Indonesia yang kita banggakan, yang seharusnya dikenal dunia. Tapi ingat, jangan salah sangka. Ramah bukan berarti lemah, sopan bukan berarti takut, damai bukan berarti mudah diinjak. Karena ketika kehormatan bangsa dijamah, ketika harga diri diinjak dan dicemooh, maka seluruh anak bangsa akan bersatu dalam satu kata, lawan. Dan entah sudah keberapa kali kita harus mengelus dada. Tetangga yang katanya saudara, yang katanya dekat seiman, sebudaya, tapi kelakuannya tak ubahnya duri dalam daging. Malaysia, negara tetangga yang seolah tak pernah jera memancing keruh di air jernih. Dulu rebutan budaya, dulu soal tarian, lagu daerah, bahkan makanan pun diklaim seolah milik mereka. Dan sekarang, giliran sepak bola yang mereka usik. Indonesia saat ini sedang berada di fase paling penting. Kita sedang menulis ulang sejarah. Sepak bola kita bangkit dari keterpurukan. Dari bayang-bayang kegagalan, kini kita mendekap harapan baru.
Anak-anak bangsa bertebaran di luar negeri jadi pilar klub-klub besar. Kita bukan lagi sekadar penggembira di Asia Tenggara. Kita sedang bersiap menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. 5 Juni nanti di GBK melawan Cina, itu bukan sekadar pertandingan, tapi pertaruhan martabat. Tapi apa yang terjadi saat kita fokus membangun dan menyiapkan kekuatan penuh? Ada tangan-tangan tak terlihat yang mencoba menyabotase dari balik tirai. Malaysia kini disebut-sebut tengah berupaya membajak 2 pemain inti timnas Indonesia. Iya, 2 pemain krusial yang jadi tumpuan tim Garuda. Bukan rumor ecek-ecek, bukan gosip receh, tapi rencana nyata yang didesain dengan licik dan rapih. ASEAN All Star hanya topeng. Kegiatan yang dibungkus manis seolah demi persahabatan regional, padahal tujuannya jelas, mengusik kestabilan timnas Indonesia, menggoda para pemain abroad, dan kini Malaysia mencoba menikam dari belakang. Pertanyaannya, kenapa sekarang? Kenapa saat kita lagi fokus bangkit? Kenapa saat kita sedang berlari malah ada yang mencoba menjegal? Jawabannya jelas, karena mereka takut. Takut Indonesia benar-benar jadi kekuatan baru Asia. Takut Garuda terbang tinggi dan tak bisa lagi dijangkau. Takut stadion mereka kembali jadi neraka setiap kali melawan kita. Takut karena mereka tahu Indonesia yang sekarang bukan Indonesia yang dulu. Tapi kita juga harus sadar, ini bukan cuma soal sepak bola. Ini soal harga diri, ini soal kehormatan. Ini tentang bagaimana kita sebagai bangsa menyikapi provokasi. Kita bukan bangsa yang suka cari ribut, tapi kalau sudah diinjak, jangan salahkan kalau kami semua bersatu dan bersuara, lawan. Untukmu yang di sana, jangan main api kalau tak siap terbakar. Jangan anggap diam kami sebagai takut, dan jangan sekali-kali ganggu fokus kami. Karena kalau Garuda sudah mengepakkan sayapnya, tak ada yang bisa menghentikannya terbang. Poin akan terus bersuara. Bukan hanya untuk hiburan, tapi untuk membuka mata semua bahwa kami bukan bangsa yang bisa diremehkan. Indonesia, satu tekad, satu suara, satu kata, lawan.